ini dengan tema dakwahnya adalah meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, terima kasih untuk para pengurus, para panitia dan semuanya. Dan ini adalah tantangannya untuk kita semua karena sebetulnya jumlah haji kita itu lumayan banyak ya. Jadi kalau kemarin pertama bisa di 80-an, 70, terus kalau Zoom berikutnya itu hadir bisa di 50, lama-lama menyusut nih dari 25 dan seterusnya. Tapi alhamdulillah rombongan 10 bisa hadir secara offline, tapi yang online-nya ini mulai berkurang. Nah, ini kayaknya perlu ada mungkin semacam apa ya, inovasi atau untuk bisa menghadirkan kembali alumni-alumni kita dan bisa kembali menyemangati ya untuk tetap kita menjalin silaturahim ini. Saya kira itu Pak Disrijal dan Pak Ketua, Pak Joko ya, dan juga Ketua Rombongan Karunya, Karomnya. Terima kasih untuk penyelenggaraannya kali ini sehingga masih bisa diselenggarakan, saya masih bisa mendengarkan ya untuk tausiahnya dan sesuai dengan silabus ini. Terima kasih. Oh iya, saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Herman MSOS yang bersedia untuk memberikan tausiahnya, memberikan ilmunya kepada kita semua. Salam dari kami Angkatan Haji 2023 1444 Hijriah. Terima kasih dari kami selaku ketua. Semoga apa yang kita laksanakan ini, kita kerjakan ini baik, selalu dalam bimbingan ridho rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan sehat, selalu bahagia, sejahtera untuk kita menyelami atau kita mendengarkan dan melaksanakan ibadah lebih baik lagi ke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hendrawan atas sambutannya. Untuk selanjutnya langsung saja kami persilakan Pak Ustadz Herman untuk mengisi acara ini. Terima kasih. Backlight-nya terang. Jelas Pak suaranya Pak. Jelas ya suaranya. Ibu kedengaran baca. Cek 1 2 3. Ada yang mana ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum semangat kayaknya ya, karena baru nyampe pagi-pagi gitu ya. Saya kasih pantun terlebih dahulu. Kain sulam dibikin hijab, mendulang air di pinggir kali. Kalau salam belum terjawab, boleh saya ulang 1 kali lagi? Boleh Pak? Alhamdulillah. Saya doakan yang menjawab salam mudah-mudahan diundang kembali untuk haji dan umroh ke Baitullah. Saya doakan yang menjawab salam mudah-mudahan seluruh urusannya dipermudah oleh Allah. Amin. Dan saya doakan yang menjawab salam mudah-mudahan seluruh cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji beserta syukur, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jamaah alumni haji KBIHU Darut Tauhid 2023 atau 1444 Hijriah. Alhamdulillah dengan izin dan takdir Allah lah pada kesempatan siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah siang hari ini Allah takdirkan kita bisa melaksanakan salah satu dari sekian banyak amal-amal soleh kepada Allah. Apa diantaranya? Silaturahim atau silaturahmi. Mudah-mudahan Bapak-Bapak sekalian, silaturahmi yang dilakukan oleh kita semua sesuai dengan apa yang dijanjikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang menyambungkan tali kasih sayang atau silaturahmi, maka Allah akan memberikan satu keberkahan rizki bagi kita. Dan alhamdulillah rizkinya sudah jelas Pak kelihatan ya. Ini kayak gorengan, kayak duku. Ya itu rizki dah, karena di rumah mah belum tentu Pak, ayah gorengan tempe, duku, ngajakeun meuli manunya. Di sini alhamdulillah rizki. Yang kedua diberikan berkah umur. Makanya tadi saya lihat pas ketemu salaman, mengucapkan salam, saling pelukan. Itu teh sesungguhnya doa. Doa keselamatan, doa keberkahan, termasuk doa panjang umur. Makanya kalau Bapak bertemu dengan saudaranya, Pak ya, satu, jangan tinggalkan ucapan salam. Karena itu sebagai bagian daripada hak mukmin dengan mukmin. Absul salam, mengucapkan salam. Kemudian kalau sanggup bersalaman. Dan kalau bersalaman teh cing rada lama, Pak. Komo nu loba dosa mah. Ya. Karena kata Nabi, tidaklah bertemu muslim dengan muslim yang lainnya, kemudian dia berjabat tangan, maka Allah gugurkan dosa-dosanya sampai kedua tangan itu berpisah. Oh, ibu-ibu punten jeung suami ya. Cing banyak Bu pacekal-cekal leungeun. Komo lamun loba dosa mah ceklan leungeun teh cing lila. Ya jeung dompet-dompet. Gitu ya. Maka mudah-mudahan sekali lagi pertemuan hari ini benar-benar menjadi pertemuan yang penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat seorang laki-laki datang ke tukang cukur. Duduk di kursi, Bu, kemudian dipakaikan kain. Saya mau nanya Bapak-bapak, kalau Bapak dipotong rambut, terus dipakaikan kain, posisi tangan Bapak di dalam atau di luar? Bapak dicukur, Pak, dipakaikan kain. Posisi tangan Bapak di luar atau di dalam? Di dalam. Gak mungkin dicukur kayak banyak. Nah, pasti di dalam. Hebatnya, kita tuh percaya 100% ke tukang cukur. Tukang cukur, sahso, bawa gunting. Pernah tuh Bapak curiga tukang cukur mencit orang? Enggak ya? Pada bayangin, tidak ada janjian, Pak. Kan tidak tekan kontrak dulu, kadenya nu dipotong teh rambut, lain leher gitu. Tidak ada kenalan terkadang, Pak, nu penting mah dicukur gitu. Saking percayanya, tidak sedikit orang yang ketika dicukur tertidur. Nunutan. Tahu rawasin ku Bapak, pokoknya mau duduk di kursi tukang cukur, tunuh teh ngadadak gancang datang. Ya, tanya kepala teh gedeng-dek deui. Kecuali kamarilah Bapak-bapak dicukur di Mekah tetunuh. Sebab naon ruas nu aya. Bayangin kalau di Mekah mah Pak digunduh landainya, kecuali Bapak-bapak yang saling menggunduh, tapi mun Bapak digunduh ke orang Arab, rambut kita teh panjang gini Pak, di urang mah dipendekan heula. Jadi itu mah henteu balur ku sampo dibasuhan, dikerok langsung, krok. Makanya selama dicukur teh deg-degan. Makanya hese nundutan. Tapi lamun diurang di Indonesia,
tertidur, Pak. Maka apa yang dikatakan tukang cukur? Mas, daripada Mas ngantuk, lebih baik kita sambil ngobrol ya. Oh boleh. Maka mulailah dia motong rambut, kemudian ngomong gini, Pak, saya itu mulai ragu kalau Allah ada. Jadi saya mulai ragu, hati saya mulai gelisah, karena kurang yakin Allah itu ada. Kaget, Pak. Kemudian apa kata si yang dicukur? Mas, hati-hati kalau ngomong. Masa nggak percaya kalau Allah itu ada? Apa yang membuat Mas ragu kalau Allah itu ada? Saya sering dengar Ustadz ceramah. Kata Ustadz, Allah tuh Maha Rohman dan Maha Rohim. Allah tuh Maha baik. Kata Ustadz, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Penolong. Tapi coba perhatikan oleh Bapak, banyak orang yang sekarang hidupnya susah. Banyak orang yang hidupnya gelisah. Banyak orang yang hidupnya dalam kesulitan. Kalau Allah itu ada, kenapa sih Allah tidak datang menolong mereka? Terdiam, Pak. Yang dicukur nggak bisa jawab. Sampai selesai dicukur dia bayar, dia keluar, hendak ngambil motor, tidak sengaja matanya lihat ke seberang jalan. Ada laki-laki berdiri, rambutnya panjang. Dia lihat beberapa saat, tidak jadi ngambil motor, balik lagi ke tukang cukur. Kata tukang cukur, kenapa Mas balik lagi? Ada yang ketinggalan? Nggak ada. Terus kenapa balik lagi? Saya mau ngomong, mulai hari ini, saya ragu di dunia ada tukang cukur. Kata tukang cukur, Mas, baru aja dipotong rambut sama saya. Baru keluar. Itu rambut Mas pendek. Kenapa? Tiba-tiba ngomong ragu di dunia ada tukang cukur. Coba Bapak lihat tuh laki-laki yang berdiri di seberang jalan. Ya, saya lihat. Perhatikan Pak, rambutnya panjang pendek. Panjang. Nah itulah yang membuat saya ragu di dunia ada tukang cukur. Harusnya kalau tukang cukur itu ada, seluruh rambut harusnya pendek. Itu ada yang panjang. Tukang cukur tersenyum kemudian dia ngomong, Mas dengerin, kalau ada orang rambutnya panjang, bukan tidak ada tukang cukur. Kalau ada orang rambutnya gondrong, bukan tidak ada tukang cukur. Tapi orang itu rambutnya panjang atau gondrong karena tidak mau datang kepada tukang cukur. Oh gitu Pak? Ya, makanya Pak dengerin. Saya mah yakin Allah itu ada. Dan saya yakin Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan saya yakin Allah itu Maha Baik. Tapi kenapa kata Mas ada orang yang hidupnya gelisah, ada orang yang hidupnya menderita, ada orang yang hidupnya gundah gulana. Bukan tidak ada Allah Mas, tapi dia tidak senang datang kepada Allah yang Maha Baik. Jadi kalau ada orang sengsara tuh bukan tidak ada pertolongan Allah, tapi dia tidak senang datang menemui Allah. Pahim tuh Pak? Pahim. Nah. Wayah tuh? Wayah. Nah. Pahim tuh Bu? Pahim. Nah. Ramayan tuh? Ramayana, Ibu balanja ke Ramayana. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari kisah atau cerita ini sederhana sekali. Tapi kita bisa ngambil pelajaran dan kita bisa nambah iman kita. Ya. Kenapa Pak sekarang banyak orang yang hidupnya susah, gundah gulana, masalah dan lain sebagainya. Sederhana. Karena pasti imannya lemah. Terus kenapa imannya bisa lemah? Pasti karena kurang ibadah. Ya, kurang ibadah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adan deuinya teu karasa waktu itu. Dengar azan itu bukan alhamdulillah ya Rob, saya datang kepadamu, saya mau sujud kepadamu, saya mau minta kepadamu. Harusnya mah seneng dengar azan teh, Pak. Seperti bapak-bapak dan ibu-ibu kamari Ramadan, ditanyakeun adan teh. Pak, dan maghrib. Sadan can. Bu, TPRI, sadan can. Jangan. Harusnya gitu, Pak, dengar azan tuh. Ya. Seperti Bapak Ibu kemarin ketika menunaikan ibadah haji.
Coba ketika Bapak diseru, diundang untuk haji, apa yang Bapak katakan? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak penuhi itu undangan Allah. Padahal Bapak sering dengar cerita sebelum haji. Wah, kade di ditu teh. Pinuh, paseret-seret, kayak di Mina teh ngantri di toilet, kayak sarena bakal hese. Dia omongin, tapi apa yang muncul dalam hati Bapak? Semakin semangat pingin datang ke sana. Kenapa? Karena ada iman yang kuat dalam hati kita. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sebelum lebih jauh, saya lupa harusnya kita mulai dulu dengan talbiyah ya, biar kita diundang lagi oleh Allah. Saya satu kali, Bapak Ibu satu kali. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah. Jadi Pak, disinilah saya bilang kenapa kita penting sekali untuk terus berupaya menjaga iman yang sudah Allah tanamkan dalam hati kita, dan terus berupaya ketika iman mulai terasa turun, terus berupaya gimana cara agar iman itu kembali naik. Kan fitrahna iman teh kitu Pak, yazid yanqus. Kadang naik, kadang turun. Kemarin di Ramadan naik turun Pak. Naik, luar biasa. Ramadan mah nggak ada orang yang imannya turun Pak. Ramadan nara naik, bukti nara naik naon? Lihat, jangankan yang wajib, yang sunnah aja berlomba orang. Sholat taraweh teh kan sunnah ibunya. Tapi ibu-ibu untuk dapat kapling taraweh, mau kenapa diinitkeun ti heula? Adek buru bawa teh heula bisa ke bagian tempat gitu. Kenapa coba? Karena orang berlomba, ada imannya sedang bagus. Sekarang Syawal, iman kita naik turun. Alhamdulillah, ada yang naik, ada yang turun, tapi banyak nama turun. Sok sekarang Bu, sekarang Syawal tanggal berapa? 19 Syawal. Kemarin Ramadan ada tanggal 19 enggak? Ada 19 Ramadan. Pertanyaan saya, kemarin tanggal 19 Ramadan sudah berapa juz ngaji kita rata-rata? 19 juz minimal Pak, karena sehari satu. Sekarang Syawal tanggal 19 juz, udah berapa juz? Kemarin saya ngisi kajian, sebelum kajian doa dulu. Salah satunya baca surat Yasin bebarengan, Pak. Beres ngaji Yasin, saya ceramah. Saya tanya kayak gitu, Bu, kemarin Ramadan berapa juz? Tanggal 18. Alhamdulillah Pak Ustaz 18 juz. Sekarang Syawal, karek Yasin. Masya Allah. Ini Pak gambaran. Jadi iman tuh terkadang naik, terkadang turun. Dan setiap manusia pasti begitu, Pak. Karena kalau yang imannya lurus terus, Pak, tenaik, turun, itu malaikat. Makanya malaikat mah lempeng, we Pak, kita sujud we terus, mau cengkat sebelum disuruh bangkit. Malaikat, Pak. Kalau imannya yang terus naik, siapa Pak? Para nabi. Para nabi mah pasti terus naik, Pak. Hari urang naik turun. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau naik berapa, turun berapa?
Dan secara grafik mah punten, Pak, boleh turun. Tapi perhatikan naiknya. Kalau memperhatikan naiknya, asa naiknya lebih besar, sebenarnya walaupun turun tetap. Sekarang 5, naik 5 nih, iman. Ternyata besok turun 4. Turun tuh dari 5 ke 4. Tapi besoknya naik lagi 6. Naik gitu Pak. Besoknya ternyata turun lagi 5. Besoknya turun lagi 7. Asa naiknya terus ada lebih, tetap Pak grafiknya naik. Dan manusia nggak mungkin 5, 6, 7 naik terus mau ada manusia gitu. Jadi turun, ada turun. Makanya kita merasakan sekali, mohon maaf, kemarin Ramadan karena imannya naik, alhamdulillah 30 hari saum Ramadan kuat. Ya. Sekarang Syawal dikasih oleh Allah pahala yang besar. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian menyambungkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka sama dengan puasa setahun penuh. Banyak orang nu genep hari teu kuat Pak. Kamari mah 30 hari kuat. Ayeuna 6 hari can kuat-kuat. Apa yang bikin kuat dan tidak? Mohon maaf, iman. Iman. Kenapa bapak-bapak kemarin pas haji jalan kaki dari Arafah ke Mina? Arafah Muzdalifah. Muzdalifah ke Mina melontar. Dari Mina jalan kaki nyari maktab. Padahal panas, lapar, haus. Kuat. Kenapa? Imannya sedang naik. Duhur jam 12 di Mekah. Jam 8 geus init ke masjid. Kenapa? Imannya sedang bagus. Sekarang duhur jam 12. Jam 2 karek datang. Ya kan dulu mah jam 12 duhurna jam 8 geus arangkat, Pak. Udah saya tuh di sana bareng-bareng dengan bapak-bapak ya. Sama jamaah saya dari Jakarta sama. Jam 8 deh. Ustaz. Di grup deh. Ayo ke masjid. Oh mau hari Jumat Bapak, hari Jumat dasin kaburu ditutup jalan apa? Ayo cenah mumpung mereka bagian di dalam gitu nya. Sedih lamun Jumatan teka bagian di pelataran. Sedih lamun Jumatan di Mekah teu bisa ningali Ka'bah, bener Pak? Kurang maupun ten ayeuna Pak, ningali khotib ge jarang katingali, jarang henteu. Karena begitu khotib naik mimbar leungit sirah urang ya Pak. Leungit we khotib dan nunutan. Coba tuh di Mekah Pak. Dan maktab Bapak di mana? Mas Bahjin. Saya di Jarwal Pak. Sama tuh, lebih jauh Bapak-bapak lah, berarti pahalanya memang lebih banyak Bapak-bapak. Ya, pasti lebih Bapak-bapak karena lebih jauh Mas Bahjin dibanding dengan Jarwal. Jarwal saya jalan kaki banyaknya Pak, karena kalau naik bis itu lebih muter. Tapi kalau jalan kaki ke belakang ya, ke perluasan itu jauh lebih dekat. Jalan itu hanya butuh waktu 7 menit, 10 menit. Tapi naik bis itu lama Pak. Di Jarwal itu. Makanya saya dengar kata Ustaz Mumuh, katanya Bandung sekarang kebagian di Cisah. Ya, di Cisah. Cisah itu lumayan, Pak. Ya. Nah, walau alam, tapi kita doakan lah mau jauh mau dekat, mudah-mudahan we cing karuat namanya. Jadi di itu mah insyaallah jauh ge karuat tuh, Pak. Ya, ada imannya bagus. Coba Pak, jalan kaki itu. Mun Jumatan teh, bosan. Ayo, meh kebagian di dalam, ayo jam 8, setengah 8, geus ngarabring ke masjid. Sekarang kita Pak di Indonesia punten geus diumumkeun eta panitia mangga bapak-bapak nu bade Jumatan. Sakitu-kituna we Pak. Ngong teh adzan Jumat, aya nu masjid kosong keneh ge alun kalebet atuh Pak. Di luar we nang tuh. Khomat di luar. Artinya apa? Betapa iman kita tuh harus diperiksa dan harus upaya ditingkatkan. Tuh. Nah, maka Bapak sekalian, kenapa iman ini menjadi penting? Karena iman ini ya yang nantinya bisa menggerakkan kita untuk apa? Untuk yakin dengan janji-janji Allah, untuk yakin mau menjalankan perintah-perintah Allah. Karena yang menggerakkan Bapak ibadah bagus seperti itu iman. Makanya kalau orang kuat imannya ya, kuat imannya, insya Allah tenang hidupnya Pak. Tenang. Oh kemarin ya kita cerita haji aja ya, karena cerita haji itu cerita yang tidak pernah bosan diceritakan. Saya alhamdulillah kan 2006 saya berangkat Pak dulu. Sama dari Jakarta. Sekarang masih pertemuan 3 bulan sekali. Dari 2006 sekarang 2024, berarti berapa tahun?
18 tahun Pak masih pertemuan, cuma jamaahnya tinggal 10 orang, 9 orang. Kenapa? Ada yang sudah meninggal. Banyak yang sudah wafat Pak. Kalau ketemu kayak gini dengan bapak-bapak, begitu datang ngobrol-ngobrol lama-lama teh kieu. Usah diingatkan teh keur dibina. Oh nya cenah Pak keur ngantri di toilet nya. Akhirnya usah inget tuh pas saya didorong ke Hajar Aswad. Oh inget kan siapa? Terus cerita itu tidak membosankan. Ceritain aja nggak bosan. Berangkatnya tidak pernah bosan. Makanya bapak enak ninggalin berangkat pasti hati bapak aja karena ibunya bu. Begitu ibu-ibu dengar tetangganya ada yang mau berangkat, ya Allah, kemarin saya baru berangkat, ternyata sekarang udah pada mau berangkat lagi. Kapan saya diundang lagi ya Allah gitu Pak. Terus saya rindu. Makanya perjalanan yang tidak akan pernah membosankan dan tidak akan pernah bosan adalah perjalanan spiritual haji. Bapak pun tanpa lamun ke Singapura, Amerika, ke Hong Kong, ke Malaysia, 3 kali 4 kali di saroream Pak. Bosan. Ada sarua kan ke luar negeri banyak. Tapi kan bedanya hari ka Mekah geus jelas nu ditujuna Allah ku ngalaksanakeun ibadah. Inilah pentingnya sekali lagi. Maka kalau orang imannya bagus, lihat Nabi. Nabi imannya bagus, Pak. Apa yang terjadi dalam hidup Nabi? Ujiannya banyak. Cobaannya banyak. Ujiannya berat. Masalahnya sangat banyak. Tapi dengan imannya, Nabi terus kokoh berdiri dalam ketaatan. Karena imannya kuat. Ibu kalau imannya kuat, enak Bu. Kemarin pandemi ya 2020 sampai 2021. Siapa Pak yang paling takut kemarin meninggal di saat pandemi? Nu lemah iman. Karena nu lemah iman mah punten percayana mun kena Covid teh maut. Tapi kalau orang-orang yang beriman, tenang aja. Kenapa? Kematian mah bukan karena Covid, kematian mah karena takdir. Makanya biasa aja Pak, hanya dia aja pakai masker, dia pakai sarung tangan. Atau geningan pakai sarung tangan segala macam. Saya mah pakai sarung tangan, menjaga jarak, cuci tangan. Bukan karena takut meninggal, tapi saya mah menyempurnakan ikhtiar, bagian daripada amal soleh kepada Allah. Mudah-mudahan saya dapat pahala. Nah kematian mah ternyata Pak punten, lain karena Covid. Tahu berapa banyak orang yang positif kemarin? Ayo waktunya can meninggal mah, hidupnya sampai hari ini. Boga gelar WLC, lulusan Covid. Kan LC gelar nantinya Pak. Timun Bapak kemarin positif, tambahan kayak nama selain H di depan, di belakang LC. Duh, gaya si Bapak kuliah di Al-Azhar, sana di Kairo, mohon. Tapi Al-Azhar Nabi Indonesia, umur 2 tahun, 2020, 2002 hiji. Eta ge gelar LC teh menang ukur saminggu, 2 minggu. Tina naon lulus Covid tapi mah LC. Ya. Enggak, Pak. Kalau orang iman kuat tuh enak. Rizki sekarang. Kan salah satu yang membuat orang banyak takut juga masalah rizki, Pak ya. Salah rizki. Banyak orang yang ketakutan, kegelisahan. Makanya tadi, orang banyak gelisah, banyak kekhawatiran, salah satu yang ditakutkan dan gelisah apa? Masalah rizki kan. Makanya berapa banyak orang menghalalkan segala cara hanya untuk mengejar rizki. Karena takut kehabisan rizki. Atau takut tidak dapat rizki. Tapi kalau orang beriman, yakin, rizki mah Allah yang ngatur. Rizki mah Allah yang menetapkan, Allah yang nahan, Allah yang melancarkan. Tugas saya Pak Ustaz, ngejemput rizki ikhtiar yang benar sesuai dengan yang Allah inginkan. Ternyata sampai hari ini tetap cukup Pak rizki. Ya. Bapak kena Covid, tidak boleh kemana-mana. Di rumah Pak, di apa namanya tadi apa? Di karantina, di isolasi, teman angka luar, batuk kok gerak luar, kadeta batuk, cenah ayeuna mah batuk kena naon Pak. Jadi baheula mah keur zaman Covid gak ada yang batuk teh reuas, Pak. Boboa. Ya. Dulu mah Pak punten. Penciuman normal teh bahagianya lamun teu mencium teh reuas kan dulu mah nya. Makanya mun ayeuna teh punten anu hitut ka amu teh kuduna mah bunga pan. Begitu cek anu hitut ka amu alhamdulillah berarti abdi teu Covid gitu. Nah, tuh Bapak, dulu kalau Bapak ada yang kena Covid, positif, diisolasi, tidak boleh kemana-mana. Pertanyaan saya, tetap dapat rezeki enggak? Tetap Pak. Bahkan tetangga saya ngomong ke saya, Pak Ustadz, pas Covid mah ya Allah, abdi, maneh gampang. Dahareun teu kudu masak, teu kudu meuli nyaho ngagarantung dina pager.
Kacek tetangga teh ibu, kita terus ngaririm dina pagar tinggal nyanak gitu bu. Coba bayangin gawe henteu Pak, usaha henteu, masak henteu, dah datang apa rezeki datang nyampurkeun. Tinte kumaha tuh bade kopi deui halim cenah Ustaz. Bisi cenah bade kopi deui kalau nu ngirim deui cenah. Oh cenah Ustaz. Tapi itulah cara Allah Pak, karena Allah yang ngatur rezeki. Nah, orang yang punya keyakinan itu orang yang beriman. Seperti sering disampaikan oleh guru kita Agim ya ke guru saya, cicak makanannya apa Pak? Nyamuk. Cicak nggak bisa terbang, nyamuk bisa terbang. Kan kita belum pernah lihat cicak stres. Kalau mau cicak gantung diri, dah harusnya mah apapun lamun rek stres-stresan urusan rezeki, cacak nu kudu stres mah. Bayangin, teu sakola paud-paud acan. Dikasih takdir Allah harus makan nyamuk. Nyamuk dikasih sayap, cicak enggak. Coba kebayang oleh Bapak kumaha cacak. Tapi pernah dengar cicak demo ka Gusti Allah? Enggak. Makanya lagunya gimana? Cicak-cicak. Diam-diam. Datang seekor. Ibu apalkan lagu itu, Bu? Tok, cicak-cicak di dinding. Walakod makannakum fil ard. Dan sungguh kami telah menempatkan kamu manusia di muka bumi. Cacak tempatnya di dinding, manusia di bumi, Pak. Waja'alnakum ma'ayis, dan kami jadikan untukmu sumber kehidupan. Maka kurangan termasuk cacak. Tugas cacak naon Pak? Ikhtiar ngerayap. Makanya cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Dia ikhtiar we ngarayap kaluhur ka handap ka kenca ka katuh. Kalau sudah ikhtiar gitu gimana? Datang seekor nyamuk. Nyamuknya yang datang Pak. Ain cacak naluncat. Kan lagu nanti cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, terus luncat memberi kerengit. Wah menang, tapi kayak lagi mau hep-hep Pak. Tapi ketika sudah ngerayap, titik di situ karena Allah yang mendatangkan rizki. Makanya kalau udah ikhtiar, datang seekor nyamuk, tinggal Pak, penting ya, mun istri Bapak amek-amekan. Bapak, mikir, yo sekolah kurang, wah, ngadap we tentang resiko Pak. Asupkeun ke kamar, kunci, nyanyi cicak-cicak di dinding. Kenapa mesti marah-marah? Cicak aja tidak pernah marah-marah, pikirin nyamuk. Bapak lagi ikhtiar, Bapak masih berusaha, Bapak masih sehat, Bapak masih hidup. Masalah kurang dan lebih mah itu cara Allah, biar ayah syukur, biar ayah sabar. Daya namun kabeh Pak permintaan Bapak dipenuhi moal nikmat, hirup teh atuh da. Kan nikmatna Bapak sehat teh karena pernah ngerasakan sakit, bener? Coba lamun Bapak sehat seterusnya, enggak akan pernah ngerasa bersyukur dengan sehat, Pak. Sekarang pertanyaan saya, Ibu. Halo, Ibu. Halo, Ibu. Ya Ibu-ibu. Kalau bari ngopi Ibu tenang. Kayak Ustadz mah terakhir. Cuma mungkin Ustadz bari ngopinya, nanti ingat saya Bu. Punten, Bu. Jadi lupa lagi. Nanya naonnya sekali Ibu teh. Kan, Bapak. Aduh, Masya Allah. Cicak di dinding. Aduh, minum heula Pak, minum heula. Ini ya banyak ya, berapa 15 orang. Enggak, Mas, minum dulu. 15 orang, alhamdulillah. Aduh, mohon maaf belum disapa yang online. Baik, saya belum ingat, nanti kalau ingat saya lanjutkan nanya ke Ibu ya. Sekarang belum ingat, saya dulu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, disinilah pentingnya keimanan. Jadi kalau kita punya iman yang kuat kepada Allah, enak Pak hidup ini. Karena orang yang iman tuh yakin. Contoh rizki, selagi masih hidup pasti ada jalan. Tugas kita hanya ikhtiar. Pergi ngejemputan gitu. Dan saya dari Eko Pesantren ke sini kan ngerayap Pak. Ngerayap Bu saya itu ke sini. Apakah bakal ada nyamuknya? Sudah ada sih nyamuknya mah banyak. Ya, aya goreng tempe, aya roti, aya sagala eta nyamukna. Tapi karek heup teh caina hungkul. Apakah tempenya bakal heup? Wallahu alam. Kenapa? Dan enggak semua apa yang ada di hadapan kita itu menjadi rezeki kita. Berapa banyak bapak-bapak yang bawa makanan dari luar, bawa, enak kayaknya nih makan, nyampe ke rumah, bapak mandi, ternyata habis sama istri dan anak bapak. Bapak bagian apa? Bagian beli. Kalau Bapak ikhlas, tetap dapat pahala, walaupun tidak memakannya. Nah, makanya disinilah sekali lagi
Kenapa pentingnya iman? Maka dalam tema ini menurut saya sangat bagus tema yang dibuat oleh Bapak Ibu sekalian. Bagaimana meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan-jangan kalau sekarang setelah Ramadan sudah mulai banyak yang gelisah lagi, banyak yang takut lagi, banyak yang khawatir lagi, karena mungkin imannya semakin turun. Dari mana ukurannya? Karena tingkat ibadahnya yang sudah mulai kendor. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu, hal yang penting bagi kita untuk terus menjaga iman kita agar terus tumbuh. Kalau tanaman, Bapak Ibu, kalau biar tumbuhnya bagus diapain? Dipupuk ya salah satunya, disiram gitu ya, dirawat. Nah, iman itu sama apa? Biar terus tumbuh harus dipupuk, dan pupuknya iman itu adalah ilmu. Tuh, ilmu. Nah, makanya kalau pingin ningkat iman, pingin tambah kuat imannya, ya sejauh mana semangat kita dalam belajar. Gitu. Apa yang harus dipelajari Ustadz? Kalau kata Nabi, yang pertama ajaran agama kita yang harus dipelajari. Berarti ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama Islam. Contoh diantaranya apa? Ilmu tentang sholat. Makanya diantara tanda orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah apa? Wa yuqimunas sholat. Sholat, Pak. Ustadz, saya sudah sholat, alhamdulillah. Tidak ketinggalan 5 waktu, zuhur, asar, maghrib. Punten, Pak. Kalau Bapak Ibu sudah sholat, tapi sholatnya masih belum membuat tenang dan nyaman, jangan-jangan ada masalah dalam sholat. Berarti kita harus memeriksa. Kenapa sholat saya yang kerjakan belum membuat hati saya tenang dan bahagia? Jangan-jangan khusyuknya yang belum diperhatikan. Karena banyak Pak orang yang mendirikan sholat atau mengerjakan sholat, tapi dari mengerjakan sholat belum datang yang disebut dengan ala bizikrillah tatmainnul qulub. Jadi belum mendatangkan ketenangan batin, padahal sudah zikir kepada Allah lewat apa? Lewat sholat. Jangan-jangan zikirnya baru zikir lisan. Jadi maca doa sholat Bapak Ibu teh, tapi teu ngerti naon diucapkeun. Makanya seringkali sholat, opat rokaat, doa sholat dibacakan, ditakbir, nepi ka salam. Pertanyaannya, hati dan pikiran di mana? Jangan-jangan hati dan pikiran tidak ikut di atas sejadah, tidak ikut memahami apa yang diungkapkan. Kalau mulut mengatakan Allahu Akbar, setiap gerakan takbir kepada Allah, tapi kita nggak pernah Allah itu besar, nggak pernah dalam hati kita menghadirkan Allah itu maha segala-galanya. Jangan-jangan kurang tikir sholatnya justru kemikiran, hanya boga pamajikan di tengah hargaan kesalahan. Jangan-jangan kita selama sholatnya bukan membesarkan Allah, tapi sedang kecewa gara-gara kita tidak dibesarkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka jangan-jangan sholat kita yang harus diperbaiki, Pak. Nah, makanya tugas Bapak Ibu serta saya sekarang bicara tentang sholat, Pak, adalah belajar memahami makna doa yang diucapkan dalam sholat. Enak kalau paham, Pak. Rabbi firli warhamni wazburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'an. Jadi kalau paham, gak mungkin Pak tergesa-gesa, karena dia tahu maknanya, tahu seperti ngobrol gini. Bayang Bapak kalau sekarang ngobrol dengan orang, terus ngobrolnya cepat-cepat. Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar. Gak mungkin Pak, orang bisa nyaman, termasuk kita. Sudah mah yang dibaca itu bahasa Arab, ditambah tengartos, Pak. Jadi sulit sholat kita bisa khusyuk. Oh, sekarang saya tanya, yang sulit dalam sholat apa? Gerakannya tuh khusyuknya. Khusyuknya. Kemarin taraweh 11 rakaat, nung capek rakaatna atau khusyuknya? Khusyuknya, Pak. Berapa banyak orang beres, Pak, 30 malam tekaliwat taraweh.
11 rakaat anu 20 tilu, tapi banyak yang gagal lamun taraweh papanggih jeung imam teu sesuai nafsu. Nafsunya pingin cepet, pas ditakdirkeun ketemu jeung imam nu lambat. Allahu Akbar. Cenah teh Gusti Allah naging sepanjang pisan. Biasana mah taraweh teh Allahu Akbar, gitu kan biasana. Bismillahirrahmanirrahim. Alah, bismillah nage saayat. Taraweh geus jam sabaraha. Gerakan Bapak berubah? Enggak, tetep aja ngadaguan imam. Imam ruku, milu ruku untuk mihlaan. Tapi hati Bapak geus mihlaan, Pak. Aduh, ya mah taraweh teh kudu sabar, ieu ieu. Isuk mah urang parek pindah, urang mah moal di masjid ieu, lila di masjid ieu. Selama salat mikiran apa? Mikiran imam. Baca Fatihah, baca surat, baca, ruku, baca doa, baca. Tapi ini baca, ini dan ini, fokus. Terus ke imam. Sampai ngomong, terus orang mah, isuk mah pasti pindah. Ternyata isukna bener, Bapak pindah masjid. Dan takdirna imam nu eta teh ternyata jadwal di imam itu. Jadi Bapak teh niat pindah yang papangi jeung nu gancang. Takdir Allah eta imam nu lila teh ternyata bagian jadwal sarua di masjid nu pindah Bapak. Cek Bapak gelo. Oh tuh Pak. Makanya saya bilang, sulit Pak iman kita naik. Kalau kita sekarang tidak ningkatin ilmu, salah satunya adalah ilmu tentang ibadah. Dan ibadah yang utama adalah sholat. Makanya bismillah ya Pak. Ya, masih ada waktu, kita masih muda, masih kene. Insya Allah gampang menghafalkan. Dan doa sholat Bapak hanya dua mananya tuh. Satu pujian kepada Allah, dua permintaan. Dari mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum hanya dua mananya teh. Muji, menta gitu Pak. Nah sekarang kalau Bapak minta aja tidak paham gitu ya. Bagaimana mungkin Pak bisa menikmati. Dan bagaimana mungkin iman bisa naik. Sekarang Bapak ngikut kajian gini. Terus dengar ceramahnya menyentuh hati, paham Bapak, coba naik ke iman. Naik. Bahkan dulu ya ketika Ustadz Yusuf Mansur sering ceramah, anu pelit Pak, hadir we di Ustadz ceramah, Ustadz Yusuf. Itu mah keluar segala gitu Pak. Sertifikat motor bisa diberikan BPKB, nah. Ibu-ibu pakai cincin, pakai kalung bisa dibuka itu Bu. Sebagian orang mah cenah dihipnotis ya teh. Pada aslinya ketika orang menjelaskan dan dia paham dengan penjelasan itu, naik iman teh Pak, kayak dicas. Nah sekarang pertanyaannya, nah orang sholat naik-naik iman, dah ngerti ya tuh Pak. Omongan Ustadz wae Pak, anu biasa-biasa, tapi karena Bapak ngerti dan paham, naikin iman Bapak. Eta karek omongan Ustadz, komo doa sholat mah doa anu dipandu ku Allah, dibimbing ku Rasulullah. Bagaimana mungkin tidak menggetarkan hati kita? Makanya Nabi mah mun salat teh karek Allahu Akbar ge geus netes air mata. Nah, kita kemarin alhamdulillahnya di Mekah minimal ayalah getaran iman teh ngadenge imamna alus bacaan namanya. Terkadang curik ditanya teh namanya dirinya curik sedih teu ngarti cenah. Ada orang lain mah nangis karena ngerti dengan bacaan orang mah curik karena teu ngarti cenah gitu. Tapi yang jelas ada getarannya Pak. Baru bacaan aja ya. Baru bacaan imam yang bagus, yang menyentuh, suaranya yang lembut. Banyak orang tuh bergetar hatinya. Apalagi kalau ditambah dengan mengerti, paham dengan apa yang dibacakan. Itu mah udah otomatis. Makanya mudah-mudahan ya, satu, perbaiki Pak sholatnya, pengen naik iman. Yang kedua, jangan berhenti tilawah Quran. Dan kalau bisa sekarang meningkat. Kalau biasanya mah Quran teh, khotam. Sekarang meningkatin, baca terjemahnya. Biar apa? Biar paham, biar ngerti. Ingat Pak, Al-Quran itu kalamullah, ucapan Allah. Kebayang Bapak memahami ucapan-ucapan Allah. Baru memahami ucapan-ucapan orang baik aja Bapak udah tersentuh, apalagi memahami ucapan Allah. Nah, makanya sekarang mah targetnya rada digeser Pak. Sehari, contoh, baca satu juz. Baca terjemahnya mungkin satu halaman atau satu lembar. Nanti Ibu bakal banyak menemukan hal-hal yang membuat Ibu tambah yakin kepada Allah. Kalau ngerti apa yang diucapkan Allah dalam Quran. Makanya kalau Bapak baca Quran saja tidak ngerti dapat pahala kan?
Satu huruf 10 kebaikan. Kalau Bapak baca surat Yasin, Pak, berapa ayat surat Yasin? Ada yang tahu? 83. 83 ayat Yasin itu, Pak. Berapa kata? Wah, Ustaz ada apa? Berapa huruf? Oh, kamu huruf Ustaz ada apa? 733 kata, 3068 huruf. 3068 huruf kali 10, Pak. Bapak maca Yasin wae, bayangin pahalanya udah begitu banyak. Tapi kalau Bapak baca saja dapat pahala, kalau ditambah dengan belajar memahami atau menerjemahkan, selain dapat pahala, dapat hidayah. Dapat petunjuk. Oh, cek Bapak teh ieu ayat nu ngalarang gibah teh gitu kan, cek ibu teh ieu ulah ngomongkeun batur teh. Ieu ayatna teh selama ieu mah karek kadenge cek ustad we, cek ustad teh kada ibu-ibu ulah gibah. Kadeng ustad lah gibah siga ustad tara wae. Gitu we ngalelewean ka ustad mah. Tapi begitu baca ayatnya, piraku rek teh percaya naon diucapkeun ku Gusti Allah. Mustahil, Pak. Kalau Allah yang ngomong, jangan kalian menggunjing saudara kalian. Teraku begitu baca orang terjemah na eta maksudnya hanya orang rek ngomong gandeng ya Allah lah, atau ngomong gitu. Oh, saya lupa. Pasti kita yakin ini ayat. Makanya baca Quran itu harus terus Pak dijaga. Nah, tapi tadi geser, naik gitu ya, naikin Pak kualitasnya. Kalau selama ini kita bangga khotam 1 kali, 2 kali, 3 kali, alhamdulillah. Tapi harusnya kita geser lagi. Gimana bisa memahami apa yang diucapkan. Enak kalau sholat Pak ya. Bapak sholat, terus baca surat, anu Bapak tahu artinya. Menambah kehusuan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Jadi kalau mulut bilang, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cek dia jeung hati, ya Rob, segala puji itu hanya Engkau yang menguasai alam. Ya Rob, Engkau yang maha pengasih. Engkau yang maha pengasih. Kenapa? Amma yatasa'alu anin naba'il azim. Ngerti aja isinya. Bisa-bisa ketemu dengan ayat yang ketika Allah mengatakan nanti dalam neraka jahanam itu setiap orang tidak akan merasakan apa? Kesejukan. Tidak akan dapat minuman. Illa hamimau wa ghassaqo. Kecuali air mendidih dan nanah. Kebayang Bapak ngerti begitu bilang illa hamimau wa ghassaqo. Dari kalimat la yadukuna fiha bardaw wala syaraba illa nangis bisa nangis. Nangis. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disinilah pentingnya sekali lagi meningkatkan kualitas ibadah. Karena kualitas ibadah itu akan mendorong iman. Kualitas semangat. Makanya saya berharap sepulangnya kita dari haji ini Pak, jaga kemabruran dan mabrurohan. Allah setelah mengaruniakan kepada Bapak Ibu sekalian menikmati 40 sampai 41 hari. Tadi kata Bapak saya dikasih bonus sudah 1 hari. Udah berangkatnya kepihilan ku batu. Saya 41 hitungannya. Alhamdulillah. Bayangin, Bapak dulu nunggu berapa tahun Pak? 12. Ada yang 11, ada yang 12 gitu ya. Rata-rata segitu. Kebayang Pak, 12 tahun itu bukan waktu yang lama. Apa waktu yang sebentar untuk nunggu itu Pak. Tapi dengan karunia Allah, Bapak, Ibu diberangkatkan. Dan sudah pulang lagi dalam keadaan sehat selamat. Kan berapa banyak orang Pak yang berangkat tidak balik lagi. Bapak diberikan kesehatan. Sekarang sering disebut Pak Haji, Bu Haji. Maka kalau Bapak disebut Pak Haji dan Bu Haji, nggak usah marah apalagi. Oh, lontong disebut Haji. Pak, sebutan Haji itu sesungguhnya zikrullah. Biar Bapak teh ingat lagi, saya teh pernah nangis di Arafah. Saya teh pernah meneteskan air mata di Mina. Saya teh pernah menangis di depan Multazam. Saya teh pernah berjalan kaki dari Arafah ke Muzdalifah. Namun Bapak disebut Pak Haji, Bu Haji. Lain bangga sebutannya, Pak. Tapi ingat, kita tuh sudah menjadi orang-orang yang diberi karunia lebih oleh Allah. Ingat, jangan nyontoin yang buruk. Malu. Karena kita udah haji-haja. Gitu. Seolah-olah Allah tuh pingin terus ngingetin Pak ya. Ketika Bapak berbuat dosa, kalau era Pak Haji.
Ingat nah baheula mah ceurik di depan Ka'bah tuh ya Allah. Abdi seueur dosa ya Allah. Abdi seueur ngabohong ka istri. Nah, ari ayeuna ngabohong teh era-era. Ya, ibu yang menangis, ya Rob, saya banyak dosa kepada suami. Saya belum jadi istri soleha, belum taat. Nah, sekarang bet bae deui ke suami. Seolah-olah setiap ketemu dengan panggil, Pak Haji, Bu Haja, gimana sehat? Seolah-olah Allah ingin mengingatkan, pulang. Bukankah engkau pernah datang ke tanah haram? Bukankah engkau pernah berjanji di hadapanku bahwa engkau tidak akan lagi melakukan dosa dan maksiat? Kan Bapak ngestarobat itu, leres Pak? Dan ini penting, Pak. Makanya kalau disebut haji Bu Haja oleh orang lain, tidak apa-apa, Pak. Itu menang tekan orang numenta. Dipanggil ngaran, disebut haji, terang ngaliuk. Si Bapak tengah ngaliuk. Begitu, haji, karek ngaliuk. Oh, kudu haji disebut. Di onang, pakai tulisan haji di depan, nyeri hati. Tulis haji di depannya, kekara bunga. Itu mah Pak, hanya gelar tuh. Ya, hanya gelar sebutan. Nabi Muhammad juga tidak disebut Haji Muhammad, ya. Tapi karena udah kesolehannya udah terbukti. Nah, orang mah kali-kali nggak apa-apa, ditulis, disebutkan. Biar apa? Biar ngingetin kembali kepada kita proses ibadah kita menyempurnakan Islam kita. Kan haji itu puncaknya Islam kan ya. Bapak syahadat, Bapak sholat, Bapak zakat, Bapak puasa, dan terakhir Bapak menunaikan ibadah. Bapak tinggal sempurna Pak Islamnya. Masa orang yang sempurna imannya masih belum mencontohkan yang benar kan? Harusnya sekarang nyontohin. Iman ujungnya yang menggerakkan Bapak bisa istiqomah dalam pengabdian kepada Allah adalah iman yang kokoh. Dan iman yang kokoh itu hanya bisa didorong dengan ilmu. Ilmu tentang apa? Tentu yang pertama, ilmu tentang ajaran agama kita. Makanya sholat dipelajari lagi ilmunya, baca Quran dipelajari lagi ilmunya, gitu Pak ya. Kemudian apalagi Ustadz, banyak ibadah lain Pak. Sedekah dipelajari. Makanya kenapa orang mau berangkat haji aja kan manasik. Kalau manasik nyari apa Pak? Nyari ilmu kan diantaranya, biar tahu. Makanya di DT ada manasik kubro, sampai disimulasikan mendekati sebagaimana di sana. Supaya orang ngerti, kebayang lah ngerti selama di sana. Ya kemarin sedih Pak, ketika di Mekah itu ya, kan ada beberapa jamaah yang dadakan. Karena banyak yang tidak melunasi, akhirnya kan ditelepon tuh. Ada yang 2 minggu sebelum berangkat, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau berangkat bisa sekarang. Yang penting lunasin. Akhirnya karena ingin berangkat, udahlah, bismillah aja. Walaupun kepikiran, aduh saya jangan pernah ikut manasik gitu. Tapi karena saking semangatnya, imannya pengen berangkat, berangkat. Yang bikin saya sedih di sana kalau kurang bertanya, kurang ilmunya. Ada jamaah nggak tahu orang mana ya, yang jelas satu hotel dengan saya, satu maktab. Tiba-tiba gitu kita pada pulang Pak, umroh sunnah ya, setelah ngambil mikot di mana? Kalau di Mekah, ingat Tanim, ya di Tanim Bapak geningan naik taksi ke Tanim atau naik bis transnya, Trans Mekah lain Trans Jakarta Pak. Mekah naik ke Tanim, namanya kain ihram, mikot berangkat. Ada jamaah yang ngomong gitu. Ini ya, ada pulang umroh sunnah, itu ngambil mikotnya di mana ya? Kata yang sebelah dari sini di hotel, kata Pak Ustadz juga mandi terus niat. Ada apa yang tidak tahu ngambil mikot di mana? Coba. Itu gara-gara apa? Ilmunya. Makanya haji ada manasiknya, umroh ada manasiknya, baca Quran ada pelajaran Al-Qur'annya Pak. Kenapa? Dan nggak mungkin ibadah yang dilakukan itu bisa naikin iman kalau tidak kualitas ilmunya diperhatikan. Ya. Ayo Pak Haji, Bu Haji. Mudah-mudahan ya iman kita tuh pasca Ramadan, pasca dulu ibadah haji bisa terus terjadi. Kalau bisa terus dinaikin. Makanya kalau udah keras apa futur, tahu futur? Futur teh penyakit, malas setelah rajin. Mana nanti kaserang penyakit putur jalmi teh yang pisadayana apa? Buktina naon tinggal di masjid karosong deui. Nah, sedekah mulai berkurang lagi. Artinya apa? Futur orang teh. Nah, futur ini penyakit kalau dibiarkan bisa bahaya. Bahkan lebih bahaya daripada kehilangan harta. Karena kalau dibiarkan orang futur nih imannya terus turun sampai takdirnya dicabut imannya, itu kan musibah terbesar dalam hidup kita. Auzubillah min dzalik, jangan sampai. Nah, makanya kalau udah mulai merasa naunya biasanya emang ada yang adan tah yang salat berjamaah, ini terkadang ngomong tenang we lah. Di rumah weh. Cepet Pak, cari teman, cari saudara, cari kiai, cari majelis taklim yang kembali bisa menghidupkan semangat kita dalam ibadah. Biasanya mah Bapak teh mun bangun jam 3 ya, dilir jam 3. Kabayang teh naon tahajud.
Tiba-tiba sekarang begitu lilir jam 3, nuka tingali teh toilet we. Yang pipis pipis. Tingali jam alah karek jam 3, serangah ke jam 4. Sare deui. Nah, ini putur, Pak. Maka harus cari biar putur ini sehat. Harus harus sembuh, Pak. Ibu mau ibu aya jerawat, gelisah teu, Bu? Halo, Ibu. Kalau Ibu banyak jerawat, gelisah enggak? Gelisah. Ya, makanya biasanya kalau banyak jerawat, Ibu nyari apa? Nyari obat, nyari dokter, dan lain sebagainya. Bayangin, Pak, hanya jerawatan aja yang notabene penyakit lahir, orang bersungguh-sungguh ngobatinnya. Sekarang kalau iman turun, kenapa sih tidak sungguh-sungguh untuk meningkatkan? Padahal lebih bahaya mana? Ibu jerawatan, imannya naik. Atau ibu bersih dari jerawat, imannya naik, pilih mana? Nah, kedua pasti bersih jeung gimana? Naik. Nah, itu pilihan yang terbaik. Nah, maka sekali lagi, ini mah melalui pengajian ini, ayolah bismillah ya. Kita udah hampir setahun, Pak, ini udah setahun ya. Kita pulang haji itu. Karena dulu pulang bulan apa? Agustus. Pulang Agustus ya, pulang itu. Agustus, Pak. Sekarang sudah masuk bulan mau Mei ya, April akhir. Mei, Juni, Juli, Agustus. Tapi jamaah udah mulai ada yang berangkat nanti bulan Mei. Berarti taruhlah 1 tahun orang teh, Pak. Bayangin can begitu lama. Tapi kita harus memantau iman kita setahun seperti apa. Kalau udah mulai ngerasa berkurang, turun, cepat sekali lagi. Makanya bagus ada silaturahmi kayak gini, minimal ketemu lagi, saling ingetin kayak gini kan, naik lagi. Besok pulang ke rumah, turun deh, neangan deh, majelis taklim bisa naikkan gitu ya terus, Pak. Karena manusia mas sekali lagi tidak akan pernah tetap dalam satu kondisi dan satu posisi. Ada manfaatnya? Ada? Alhamdulillah. Ada yang mau nanya? Silakan. Baik yang di Zoom ataupun yang di sini. Sebelum saya doa. Karena sebelum zuhur harus sudah selesai. Ya. Nah, perut sudah bunyi kan. Ya. Ada yang mau nanya? Yang Zoom atau yang di sini? Ibu-ibu ada yang mau nanya? Alhamdulillah. Saya yakin Bapak Ibu adalah yang mabrur-mabruroh. Tidak mau mempersulit urusan Ustaz. Makanya tidak mau bertanya. Alhamdulillah. Ya. Semoga kebaikan Bapak Ibu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita doa ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Engkau telah mengaruniakan begitu banyak nikmat dalam hidup kami. Engkau panjangkan umur kami. Engkau sehatkan lahir batin kami. Engkau mudahkan urusan-urusan kami. Engkau undang kami ke tanah suci. Engkau kembalikan kami dengan sehat dan selamat. Engkau pertemukan kami dengan orang-orang baik, ya Allah. Engkau pertemukan kami dengan pasangan yang baik. Engkau titipkan kepada kami keturunan yang baik. Dan Engkau titipkan kami kepada kedua orang tua yang begitu mencintai dan menyayangi kami. Ya Allah, ampuni kami jika kami masih sering kufur terhadap nikmat-nikmat. Ampuni kami jika kami masih sering ingkar terhadap karunia-karunia yang diberikan oleh Rabb. Kami pun mohon ampun kepadamu. Jika ibadah yang selama ini kami lakukan masih jauh daripada kesempurnaan. Jauh dari kehusuan. Jauh dari keikhlasan. Sehingga ibadah yang kami lakukan belum bisa merubah kami menjadi lebih baik. Maka kami mohon ya Rabb, di sisa umur yang masih tersisa ini, bimbing kami agar bisa istiqomah dalam kebaikan. Bimbing hati kami agar selalu bisa khusyuk dalam beribadah. Dan bersihkan hati kami ya Rabb dari ilah-ilah selain Engkau. Sehingga di saat kami beribadah, satu yang kami harapkan, keridhaan-Mu ya Allah. Ibadah bisa diterima oleh-Mu. Karena kami ingin ya Rabb, kalaulah waktu itu tiba, waktu di mana Engkau pisahkan ruh dengan jasad kami wafat dalam husnul khatimah ya Allah. Kami wafat di saat sedang berbuat kebaikan. Kami wafat di saat sedang berkumpul dengan orang-orang baik. Kami wafat di saat kami sedang membicarakan amal-amal soleh. Ya Allah, terimalah seluruh rangkaian ibadah yang telah kami lakukan ya Rabb. Dan jadikan seluruh ibadah yang kami lakukan benar-benar menjadi jalan kalau kami bisa berjumpa dengan, bisa melihat-Mu, bisa berjumpa dengan Rasul-Mu,
bisa bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, kami pun mohon ampun kepadamu jika kami belum bisa banyak berbuat baik kepada orang-orang yang telah menjadi jalan kebaikan dalam hidup kami. Terutama kami belum bisa membalas kebaikan ibu bapak kami. Ampuni ya Allah, muliakan ibu bapak kami. Sehatkan lahir dan batinnya. Mudahkan segala urusannya. Husnul khotimahkan akhir hayatnya. Ya Allah, lapangkan dan terangi kubur ibu bapak kami yang sudah kembali kepada-Mu. Kami mohon ya Rabb, lindungi mereka dari fitnah kubur. Jauhkan mereka dari azab kubur. Dan kelak pertemukan serta kumpulkan kami dengan mereka dalam surga-Mu ya Allah. Rabb, di tempat ini hadir saudara-saudara kami yang pernah menunaikan ibadah haji, yang pernah menetes di depan Ka'bah air matanya, yang pernah meneteskan air mata di depan Arafah-Mu, yang pernah meneteskan air mata di Muzdalifah-Mu, yang pernah meneteskan air mata di saat ada di Mina tanah. Ya Allah, kami mohon jagalah kemabruran dan mabrurohan ibadah kami ya Allah. Jadikan kami menjadi haji dan hajjah yang selalu bisa menjalankan apa yang Kau perintahkan. Dan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang selalu bisa menjaga apa yang Kau larang ya Allah. Rabb, kami mohon kepadamu, berikan kesempatan kepada kami untuk bisa datang lagi ke tanah suci-Mu ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami. Limpahkan rizki yang halal dan barokah bagi kami ya Allah. Agar kami bisa kembali mengabdi beribadah di tanah suci. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan katsira Bapak dan Ibu sekalian. Wabil khusus kepada ketua alumni kelompok 10 ini, Pak. Kelompok 10, terima kasih Pak Hendrawan. Hendrawan. Terima kasih Bapak telah menjadi jalan silaturahim kami, Pak Dwi. Terima kasih juga telah ngontak saya. Alhamdulillah. Harusnya saya ke Garut, Pak, hari ini. Tapi takdir Allah dapat telepon dari Pak Dwi dan sulit nolak kalau Pak Dwi. Ya. Karena terlalu banyak kebaikan beliau kepada saya, kepada Darut Tauhid. Jadi saya cancel dan insya Allah nanti dijadwalkan ke Garut ya. Ya, alhamdulillah. Nanti bareng-bareng lah dengan Pak Haji orang Garut, orang Tarogong. Kurang berendam di Cipanas. Bu nya dijadwal. Jadi emang ngajina di kolam renang, Bu ya. Alhamdulillah, makasih Pak Dewi. Mudah-mudahan selalu sehat, Bapak-bapak juga semua sehat. Dan mudah-mudahan rezeki yang telah dikeluarkan Bapak Ibu hari ini digantikan dengan rezeki yang lebih banyak dan lebih barokah lagi. Mohon maaf bila